selamat pagi semuanya anakku. Semoga kabar kalian untuk hari ini baik-baik saja. Nah, berjumpa lagi kita di materi pembelajaran kita hari ini sosiologi. Nah, adapun materi pembelajaran kita sosiologi hari ini adalah konflik, kekerasan dan perdamaian. Nah, konflik sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti apa konflik yang terjadi di lingkungan kita? Silahkan tonton video pembelajaran kita hari ini. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat dan salam SFD. Oke anak-anakku, untuk melanjutkan materi kita minggu lalu, mari kita buka buku sosiologi kita untuk hari ini mengenai materi pembelajaran kita untuk hari ini adalah kekerasan, konflik, dan perdamaian. Nah, seperti apa kekerasan dan konflik perdamaian dalam materi pembelajaran kita? Namun sebelumnya mari kita bahas pada tujuan materi pembelajaran. Dan kita untuk hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial. Dan yang kedua mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat. Dan yang ketiga mendeskripsikan kekerasan. Nah, mari kita bahas untuk selanjutnya. Konflik ini sering terjadi kita lihat di masyarakat, baik dalam konflik sosial, baik dalam konflik antar kelompok maupun konflik antar individu. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yang pertama dalam konflik sosial ini, yang pertama kita bahas pengertiannya, dan yang kedua itu penyebab konflik itu terjadi, dan yang ketiga bagaimana proses terjadinya konflik tersebut, dan yang keempat macam-macam konflik, dan yang kelima kekerasan, dan yang keenam seperti apa dampak daripada konflik tersebut. Nah, mari kita lanjut. Nah, sebelum kita memasuki pada pengaruh diferensiasi, terlebih dahulu kita tahu bahwa diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial biasanya memberi pengaruh positif dan negatif. Nah, seperti pengaruh positif dan negatif itu terjadi pada masyarakat. Nah, seperti apa pengaruh positifnya? Nah, yang pertama itu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Nah, hal ini bahwa diferensiasi sosial dapat menimbulkan primordialisme, etnosentrisme, dan politik aliran. Nah, seperti apa primordialisme tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, yang pertama itulah primordialisme. Nah, seperti apa itu primordialisme itu? Bu mau tanya. Nah, di sini mari kita bahas. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal di bawah sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Nah, mari kita lihat bahwa primordialisme ini biasanya berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam kehidupan sosial yang dibawa sejak lahir. Nah, kehidupan sosial itu seperti apa? Yaitu dari suku bangsa, ras, klan, asal-usul ataupun daerah serta agama yang dibawa. Kemudian dalam primordialisme ini seperti apa faktor yang terjadi? Nah, di sini ada 3 faktor yang terjadi. Yang pertama itu adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dan suatu kelompok ataupun kumpulan. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial. Dan yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan. Nah, dalam hal ini bahwa primordialisme ini sebagai suatu identitas, sebuah golongan ataupun kelompok sosial yang merupakan faktor penting untuk memperkuat ikatan golongan ataupun kelompok yang bersangkutan. Nah, seperti itulah
eh, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya primordialisme. Nah, dalam primordialisme ini juga menyebabkan bahwa masyarakat biasanya cenderung berkelompok dengan identitas yang dibawa sejak lahir ataupun seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, baik melalui agamanya, suku rasnya ataupun golongannya. Kemudian kita masuk pada etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah keyakinan bahwa kelompok suatu budaya atau etnis lebih unggul daripada kelompok budaya atau etnis lainnya. Nah, dalam sikap etnosentrisme ini biasanya pernah terjadi di Afrika Selatan. Nah, pada masa itu diperlakukannya politik apartheid. Nah, dalam politik ini masyarakat yang berkulit hitam ataupun berkulit putih beranggapan bahwa mereka lebih tinggi derajatnya yang kulit putih dibandingkan dengan kulit hitam. Nah, seperti itulah etnosentrisme ini. Terjadinya perbedaan atau tumpang tindih antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada sisi positif etnosentrisme itu. Nah, seperti apa sisi positifnya itu? Yang pertama itu adanya menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Dan yang kedua, dapat mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa. Dan yang ketiga, dapat memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Nah, hal ini bahwa sering kita jumpain itu di masyarakat. Nah, etnosentrisme ini juga dapat menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial. Nah, hal ini sudah kita lihat bahwa biasanya etnosentrisme ini terjadinya tumpang tindih. Nah, tumpang tindih dalam segi apa? Seperti contoh tadi antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah, kemudian dalam etnosentrisme ini juga dapat mengakibatkan konflik antar golongan ataupun konflik budaya, baik itu suku, ras, dan juga golongan yang ada dalam setiap masyarakat. Oke, kemudian kita masuk pada politik aliran atau biasanya disebut dengan sektarian. Nah, dalam politik aliran ini merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal. Nah, dalam politik aliran ini biasanya suatu masyarakat majemuk bisa mengakibatkan munculnya jurang perbedaan antar kelompok aliran yang satu ataupun kelompok aliran yang berbeda. Nah, hal ini bahwa konflik antar kelompok biasanya tidak terjadi dengan baik. Yang namanya konflik itu merupakan sudah masalah, baik itu masalah keras ataupun hal biasa. Nah, biasanya pengaruh daripada politik aliran ini biasanya mempengaruhi diferensiasi dan stratifikasi sosial. Nah, antara kedua ini sehingga memunculkan konsolidasi. Nah, konsolidasi itu seperti apa? Konsolidasi ini merupakan usaha untuk menata kembali atau memperkuat suatu himpunan atau organisasi yang dinilai terancam perpecahan. Nah, konsolidasi ini biasanya digunakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi antar kelompok tadi. Nah, kemudian dalam konsolidasi ini biasanya memiliki dua sisi. Nah, dua sisi yang dimaksud di sini adalah konsolidasi dalam sisi ke dalam dan konsolidasi dalam sisi keluar. Nah, dalam konsolidasi sisi ke dalam itu biasanya memperkuat solidaritas ke dalam suatu organisasi atau kelompok tadi. Nah, sedangkan konsolidasi yang keluar biasanya itu menimbulkan
sikap antipati atau kecurigaan ataupun adanya masih kecurangan dalam politik aliran tadi. Nah, kemudian kita masuk pada konflik. Nah, dalam pengertian di sini Ibu membagi dua pengertian. Yang pertama itu ada konflik dan yang kedua itu apa itu konflik sosial. Nah, yang pertama kita bahas adalah konflik. Nah, konflik itu adalah suatu proses sosial antar dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian, konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga menghancurkan. Nah, bahwa konflik ini antara yang satu dan yang dua itulah merupakan konflik. Kalau cuma satu orang itu tidak dinamakan konflik. Nah, konflik ini biasanya sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, baik itu kekuasaan maupun kedudukan yang sifatnya langka atau biasanya ini terjadi untuk melenyapkan lawannya ataupun menghancurkan lawannya. Kemudian seperti apa hakikat konflik? Nah, hakikat konflik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perbedaan kebudayaan, perbedaan individu, perbedaan ideologi, dan perbedaan kepentingan, perubahan nilai sosial, serta perubahan sosial yang cepat. Nah, seperti itulah hakikat daripada konflik. Nah, kemudian masuk pada dampak negatif konflik. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, yang kedua, retaknya persatuan kelompok, dan yang ketiga perubahan kepribadian individu, dan yang keempat hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, dan yang kelima adanya akomodasi serta dominasi bahkan takluk salah satu pihak. Nah, hal ini bahwa jika terjadi konflik maka terjadilah kekerasan ataupun terjadilah sesuatu yang hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika konflik itu terjadi, bahkan nyawa pun bisa taruhannya. Nah, konflik biasanya lahir dari kenyataannya akan adanya perbedaan. Nah, dalam perbedaan itu biasanya baik dalam segi emosi, kebudayaan ataupun kebutuhan, kepentingan ataupun pola perilaku individu, sehingga memunculkan konflik di dalam masyarakat. Nah, ketika Anda berperan untuk mengurangi konflik dengan sikap yang jujur atau bertanggung jawab, itu merupakan hak dan kewajiban daripada diri kita sendiri ataupun orang lain. Kemudian bahwa biasanya konflik itu terjadi ketika sistem sosial dalam suatu masyarakat tidak dapat mengakomodasikan perbedaan tersebut. Nah, itu terjadi karena emosi kita sudah mulai meningkat sehingga kita tidak bisa menahan emosi kita ketika suatu terjadi perbedaan paham pendapat ataupun terjadinya kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain, baik itu dalam perkumpulan kelompok ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu biasanya dalam konflik itu disinilah terjadi kekerasan. Nah, seperti apa ya kekerasan itu? Yang pertama adalah kekerasan biasanya diartikan sebagai suatu seseorang ataupun kelompok yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik. Nah, hal ini bahwa kekerasan itu secara umum terjadi pada suatu individu ataupun
kelompok yang berinteraksi mengabaikan norma atau nilai-nilai sosial dalam mencapai tujuan masing-masing. Nah, kekerasan ini biasanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita maupun di dalam lingkungan masyarakat, identik dengan tindakan melukai orang lain atau baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, dalam arti bahwa dengan sengaja dia membunuh ataupun memerkosa orang lain. Nah, kekerasan ini biasanya baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, kekerasan itu juga mengurangi atau menyediakan hak seseorang, atau baik itu menfitnah atau meneror orang lain. Itulah yang biasanya terjadi dalam konflik, dalam kekerasan. Nah, contohnya biasanya dalam kekerasan itu bisa kita lihat dalam lingkungan kita bahwa seorang pencuri. Nah, kalau dinamakan pencuri ini merupakan hal yang sangat negatif kita lihat di lingkungan masyarakat. Nah, dalam hal ini tadi seorang pencuri itu dihakimi oleh massa. Nah, baik kaum humanis ataupun dia sebelum dalam hal pencuri tadi sebelum dibawa pada pihak yang berwajib. Nah, itu sering terjadi kita lihat bahwa itu biasanya dihakimi oleh massa terlebih dahulu, baik itu dikasih bentuk hukuman ataupun sebuah atau kekerasan yang dibuat seperti mau dipukuli ataupun ditampari. Seperti itulah kekerasan yang dilakukan oleh massa ataupun masyarakat lain terhadap pencuri secara langsung. Kemudian kita masuk pada tadi perbedaan konflik dan kekerasan. Nah, konflik dan kekerasan ini merupakan hal yang sangat seimbang ataupun tidak jauh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada perbedaan konflik dan kekerasan. Nah, yang pertama kita lihat bahwa dalam konflik itu terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang kedua, melalui proses yang relatif panjang. Kemudian yang ketiga, korban harta, benda, dan nyawa pada kedua belah pihak. Kemudian proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak dan dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Nah, dalam arti di sini bahwa untuk mencapai tujuan itulah tadi bahwa ketika terjadi konflik, disitulah emosi tidak bisa tertahan, terjadilah kekerasan. Nah, kemudian dalam perbedaan kekerasan itu terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Nah, dalam arti bahwa ketika terjadi masalah, berarti pastinya orang kuatlah yang lebih menang daripada orang yang lemah. Nah, orang yang lemah udah pasti paling bawah. Kemudian proses terjadinya relatif lebih pendek. Nah, dalam arti bahwa di sini, kemudian proses terjadinya relatif lebih pendek. Nah, hal ini bahwa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi masalah antara orang yang tingkat atau kekuasaannya lebih tinggi dibanding orang yang lemah, maka itu terjadinya bahwa orang lemah selalu di bawah dan orang tinggi identik sudah bisa dikatakan mereka lah yang akan menang daripada orang lemah tersebut. Nah, kemudian di sini ada penyelesaian dilakukan secara education atau peradilan. Nah, kemudian dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Nah, hal ini bahwa kita lihat di masyarakat. Nah, ketika terjadi masalah tadi ataupun konflik tadi yang bisa melukai antara yang satu dengan yang lain, yang pastinya ketika orang yang kuat terluka ataupun sedangkan orang lemah tidak melakukan ataupun tidak ada tindakan lemah dalam dirinya sendiri. Hal ini bahwa jika
terjadi dalam peradilan bahwa antara kedua belah pihak pasti ada kerugian. Nah, itu biasanya mau nanti melalui kerugian yang sudah dilakukan tadi melalui ganti rugi yang dilakukan antara pihak satu untuk melakukan ganti rugi kepada pihak lain ataupun pihak yang bersangkutan ataupun pihak yang dirugikan. Nah, seperti itulah perbedaan konflik dan juga kekerasan. Nah, marilah kita bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam kekerasan itu kita sering menjumpai di kehidupan masyarakat. Nah, baik di masyarakat satu pun atau masyarakat lain. Kekerasan itu identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja ataupun membunuh ataupun memerkosa. Itulah merupakan kekerasan ataupun kekerasan langsung. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas pertemuannya untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas. Nah, minggu depan akan kita lanjut kembali dan catatannya tolong dirapikan kembali. Oke, sekian pertemuan kita. Terima kasih atas perjumpaan hari ini. Tetap semangat dan salam SFD.